Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Res Kamelia sebagai moderator akan mengatur jalannya presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, yang akan menjelaskan hasil review jurnal kami yang berjudul Perancangan dan Pembangunan Sistem Informasi Berbasis Web untuk Manajemen Pengadaan Alat Kantor. Berikut adalah nama-nama dari teman-teman kelompok kami, yaitu pertama ada Akbar Lewa Agung, kedua ada Riyandini Aulia Bahri, ketiga ada Ahmad Jalufah Reza Nur Hakim, keempat Ahmad Torik Ali Said, dan yang terakhir saya Sendiaski Amelia. Adalah informasi mengenai jurnal yang telah kami review. Untuk selanjutnya adalah pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun pengadaan ATK berbasis web sistem informasi manajemen yang terintegrasi dengan metode kontrak payung atau framework kontrak dalam pengadaan ATK, di mana pengadaan ATK dapat dilakukan dengan satu atau lebih penyedia, penetapan harga unit barang yang sama, dan jaminan ketersediaan barang, menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia tahun 2010. Sistem metode pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model waterfall dan menggunakan uji coba penerimaan pengguna UAT, jenis pengujian kotak hitam yang digunakan untuk uji coba sistem. Oke, untuk selanjutnya adalah tinjauan pusat akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad Jalu Fareza Nur Hakim. Kepada Saudara Jalu saya persilahkan. Saya sini akan bahas tinjauan pustaka. Oke, next. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai jurnal ini, mari kita sama-sama memahami dua hal penting yang ada dalam jurnal ini. Yang pertama itu sistem informasi. Nah, menurut Yogianto, sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan laporan-laporan yang diperlukan. Nah, selanjutnya itu ATK. Nah, setiap perusahaan selalu membutuhkan alat tulis kantor dalam menyelesaikan kegiatan operasionalnya. Nah, ATK berarti barang yang dipakai untuk mengerjakan pekerjaan tulis-menulis menurut Worsanto. Dan menurut Mojijat, ATK mencakup baik itu kertas, buku-buku, pita, pencetik, tinta, pensil, penghapus, jepitan, kertas, dan sebagainya. Oke, next. Oke, yang selanjutnya itu metode penelitian. Seperti yang disebutkan tadi, metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode waterfall yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu analisis, sistem desain, sistem development design, dan testing. Pada tahap analisis, di sini berguna untuk mengetahui permasalahan proses pengadaan dan pengolahan ATK di DPS, PLK. Selanjutnya itu sistem desain. Setelah menganalisis sistem desain, kita membuat hasil analisis kita untuk membuat sebuah sistem. Nah, metode perancangan yang digunakan adalah kedekatan desain berorientasi objek dan alat bantu perancangannya yang digunakan adalah diagram UML yang berisi use case diagram, activity diagram, deployment diagram, dan database diagram. Nah, setelah sistemnya selesai didesain, selanjutnya kita akan membuat sebuah development desainnya, yaitu perancangan sistem informasi akan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman atau coding. Nah, selanjutnya tahap terakhir yaitu tahap testing, di mana sistem informasi pengadaan dan pengolahan ATK dilakukan pengujian sistem dengan metode pengujian black box. Nah, pengujian ini akan melibatkan pengguna akhir yang menggunakan sistem informasi pengadaan dan manajemen ATK, di mana pengujian berfokus pada fungsionalitas perangkat lunak. Nah, ada 5 jenis UAT, yaitu pengujian alpha dan beta, contract acceptance testing, regulation acceptance testing, pengujian penerimaan operasional, dan pengujian black box jenis UAT. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Saudara Ahmad Jalu. Selanjutnya adalah diagram dan analisis akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Torik Ali Sahid. Kepada Saudara saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi pada kesempatan kali ini saya mungkin akan menjelaskan beberapa diagram pada sistem informasi yang kami buat. Yang pertama itu flowchart. Jadi flowchart adalah diagram yang menggambarkan langkah-langkah secara rinci dari suatu proses. Nah, flowchart yang pertama ini adalah flowchart yang menggambarkan sebelum adanya
sistem informasi yang kami buat. Jadi di sini ada 4 entitas, jadi unit kerja, penyedia, unit pengadaan, dan DPSPLK. Yang mana ini direktur, prasarana, sarana, dan pengamanan lingkungan kampus. Jadi yang pertama di sini unit kerja melakukan start. Jadi yang pertama dia menyiapkan rencana, kebutuhan, dan pengadaan ATK secara manual. Lalu daftar pengadaan ATK ini akan dicek apakah dia lebih dari 100 juta atau tidak. Kalau tidak lebih dari 100 juta pendanaannya, maka unit kerja sendiri yang akan memproses pengadaan ATK. Kalau misalnya lebih dari 100 juta, daftarnya ini akan diserahkan kepada unit pengadaan untuk diproses pengadaan ATK-nya. Lalu setelah proses pengadaan selesai, maka dokumen barang dan pengadaan ATK ini akan diberikan kepada unit kerja, dan DPSPLK ini akan melakukan rekonsiliasi, yang dimana dia akan mengecek catatan transaksi antara yang dia pegang, yang DPSPLK pegang dengan transaksi yang di bank, pembayaran di bank. Lalu hasilnya akan menghasilkan suatu laporan pengadaan ATK untuk semua unit kerja. Lalu selesai. Next. Lalu yang kedua ini adalah flowchart tentang sistem pengadaan bisnis dan pengelolaan ATK yang menggunakan sistem informasi, yang aplikasi yang kami buat. Dan yang pertama di sini ada unit pengadaan melakukan kontrak payung sebagai perjanjian antara terhadap pengadaan ATK dengan penyedia. Lalu dokumen kontrak payung ini akan diserahkan ke DPSPLK, di mana DPSPLK ini akan memasukkan data penyedia, memasukkan data ATK, memasukkan data pemberi, lalu ada data pengguna juga. Lalu ke dalam sistem informasi kami, jadi dia memasukkan data kepada sistem informasi kami. Lalu unit kerja juga secara bersamaan akan memasukkan data pesanan ATK dan memasukkan data pengembalian ATK ke sistem informasi yang kami buat. Lalu dari sistem informasi ini akan mengeluarkan suatu cetakan dari data pesanan ATK, yang dimana akan diserahkan ke penyedia. Lalu penyedia akan memasukkan data pengembalian ATK ke sistem informasi yang kami buat. Lalu sistem informasi yang kami buat akan memberikan cetakan atau pengembalian ATK. Lalu cetakan ini akan diberikan, cetakan faktur ini akan diberikan kepada unit kerja. Lalu faktur pengembalian ATK juga akan dikembalikan kepada unit kerja. Lalu hasil cetak laporan rekonsiliasinya akan diberikan kepada DPSPLK. Lalu dari catatan laporan rekonsiliasi ini akan menghasilkan laporan pengguna, laporan unit kerja, dan laporan lainnya. Lalu selesai. Next mungkin. Lalu ada diagram konteks. Jadi diagram konteks ini adalah diagram yang menggambarkan secara umum sistem informasi yang kamu buat. Jadi di sini ada simbol bulat, itu adalah proses, lalu ada yang kotak adalah entitas. Jadi di sini ada 3 entitas, unit kerja, penyedia, dan DPSPLK. Jadi pada diagram konteks ini akan diketahui apa-apa saja data yang masuk ke sistem dan apa-apa saja data yang dikeluarkan oleh sistem. Jadi contohnya di sini unit kerja ini memasukkan data login, data perusahaan ATK, dan data pengiriman ATK. Lalu sistem yang kami buat akan memberikan cetakan tagihan pengiriman ATK dan cetakan tagihan pengembalian ATK. Dan begitu juga untuk penyedia dan DPSPLK. Mungkin next. Lalu di sini adalah use case diagram yang terhadap sistem informasi yang kamu buat. Jadi use case ini adalah gambaran fungsionalitas atau fitur-fitur yang ada pada sistem kami. Jadi pada use case ini akan diketahui interaksi antara entitas dan fungsionalitas pada sistem yang kami buat. Jadi di sini ada 6 fungsionalitas besar. Yang pertama itu login. Sini jadi sebelum melakukan aktivitas lain, jadi contohnya data pengiriman ATK, jadi dia memasukkan data pengiriman ATK, terlebih dahulu setiap entitas ini atau entitas yang terkait harus melakukan login terlebih dahulu. Jadi untuk mencetak laporan juga harus melakukan login terlebih dahulu. Untuk memasukkan data referensi juga harus melakukan login terlebih dahulu. Mungkin next. Nah, lalu ada activity diagram dari pemesanan ATK. Jadi activity diagram ini adalah diagram alir yang menggambarkan suatu use case secara rinci dari flowchartnya, tapi berdasarkan use case yang kami buat tadi. Jadi di sini yang pertama sistem. Sini ada buat start. Ya, sistem otomatis akan menampilkan data ATK dan data penyedia. Lalu aktor akan melakukan input data transaksi pesanan ATK. Nah, sistem otomatis akan mencatat transaksi pesanan ATK yang diinputkan oleh aktor. Lalu
Data transaksi ini akan diterima oleh provider atau penyedia, lalu penyedia akan melakukan input data pengiriman dari pesanan ATK yang dari pesanan ATK yang diinputkan aktor, lalu otomatis sistem akan mencatat data transaksi pesanan ATK, lalu mencetak tagihan pengiriman ATK. Di sini ada suatu kejadian paralel atau dua kejadian sekaligus secara bersamaan. Jadi cetakan ini akan diberikan kepada aktor dan penyedia, lalu dilakukan join kembali dan end. Next. Oke, lalu ada kelas diagram. Nah, kelas diagram ini menggambarkan suatu struktur dari database yang kami buat. Jadi di sini ada 12 tabel, jadi ada pengguna, unit kerja dan seterusnya. Mungkin saya contohkan salah satu relasi saja. Jadi contohnya di sini antara tabel ATK dan detail pesanan, dia memiliki relasi one mandatory to many optional. Jadi satu ATK ini minimal memiliki satu detail pesanan atau bisa memiliki banyak detail pesanan. Hanya saja detail pesanan ini hanya dapat memiliki satu dan hanya satu ATK. Dan begitu juga untuk tabel-tabel yang lainnya, karena basicnya yang lain, tabel lainnya juga memiliki relasi one mandatory to many optional. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Torik. Untuk hasil akan dijelaskan oleh Saudara Aryan Denis. Kepada Saudara saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya tampilan halaman dari Sistem Informasi dan Manajemen Pengadaan ATK. Next. Yang pertama tampilan halaman login. Untuk masuk ke Sistem Informasi dan Manajemen Pengadaan ATK, pengguna sistem harus memasukkan username dan password. Pengguna dalam sistem ini terdiri dari DPS PLK, unit kerja, dan penyedia. Setelah sistem informasi melakukan verifikasi pengguna, sistem akan menampilkan halaman utama. Pada halaman utama sistem informasi ada beberapa menu di kolom kiri yang terdiri dari beranda, dashboard, laporan, transaksi, report, reference, dan user management, dan logout. Next. Selanjutnya tampilan halaman menu transaksi. Submenu pada menu transaksi terdiri dari transaksi pemesanan, pengiriman, retur, dan pengajuan. Submenu ini hanya dapat diakses oleh pengguna untuk kategori unit kerja dan penyedia. Submenu yang diakses adalah pemesanan dan retur yang dilakukan unit kerja. Sedangkan dari sisi penyedia, submenu yang dapat diakses adalah pengiriman dan pengiriman retur. Next. Selanjutnya tahap pengujian sistem informasi dan manajemen pengaduan ATK. Tahap pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui apakah sistem informasi yang dibangun dapat mengatasi permasalahan di DPS PLK dan unit kerja. Dalam penelitian ini, pengujian black box digunakan untuk menguji fungsionalitas sistem informasi. Pengguna yang mencoba adalah DPS PLK, unit kerja, dan penyedia. Yang pertama, pengujian halaman login. Pengujian pada halaman login dilakukan untuk mengetahui apakah model login pengguna telah bekerja dengan benar dan sesuai dengan alur desain sistem. Pengujian ini berdasarkan kategori pengguna DPS PLK, unit kerja, dan provider. Bisa dilihat dari data tersebut, mulai dari penginputan data, input yang diharapkan, hasil yang dikeluarkan, kesimpulannya adalah berhasil. Next, pengujian halaman transaksi pemesanan. Next. Lanjut. Pengujian halaman data transaksi order ATK terdapat pada menu transaksi. Pengguna dengan kategori unit kerja dapat mengakses transaksi pemesanan ini. Berikut penjelasan pengujian dan tampilan halaman input transaksi order ATK unit kerja kepada penyedia barang. Bisa dilihat dari data tersebut, mulai dari input data, input yang diharapkan, hasil yang diharapkan, dari penambahan data pesanan, itu kesimpulannya berhasil. Next. Selanjutnya halaman input transaksi order ATK. Untuk menginput transaksi order ATK,
membutuhkan data kode barang, jenis barang, merek, tipe barang, spesifikasi satuan, dan harga. Untuk halaman penambahan data pesanan header, dibutuhkan nomor order, tanggal order, dan nama penyedia. Next. Untuk halaman penambahan data pesanan, detail dibutuhkan kode barang, spesifikasi barang, jumlah, satuan, dan harga. Next. Selanjutnya, hasil pengujian uji penerimaan pengguna melalui pengisian kuesioner. Bisa dilihat dari tabel tersebut. Berdasarkan hasil pengujian UAT melalui pengisian kuesioner diperoleh hasil bahwa sistem informasi pengelolaan dan pengadaan ATK dapat diterima dan berfungsi secara fungsional serta dapat menyelesaikan permasalahan pengadaan dan pengelolaan ATK DPS PLK IPB Bogor dengan nilai sebesar 87,74%. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Ariandeni. Untuk kesimpulan, hasil dan pembahasan menyimpulkan bahwa penelitian berhasil merancang ekosistem informasi dan manajemen pengadaan ATK berbasis web dan dengan model waterfall dan mengadopsi metode pengadaan kontrak payung dalam pengadaannya. Hasil perancangan berupa use case, activity diagram, sequence diagram, database diagram, dan deployment diagram. Pengujian black box telah dilakukan pada setiap fungsi modul aplikasi dan hasil pengujian berhasil memenuhi kebutuhan yang diharapkan pengguna berdasarkan hasil UAT sebesar 87,74%. Sistem informasi ini memudahkan pengelolaan pengadaan ATK di lingkungan IPB dan memberikan kemudahan bagi pimpinan di tingkat pusat dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Kemudian terdapat 2 saran. Yang pertama, sistem yang dibangun hanya dapat dibuka pada website. Diharapkan untuk pengembangan laporan dan sistem selanjutnya dapat dibuat aplikasi multi-platform untuk sistem informasi ini. Kedua, diharapkan untuk para pengembang selanjutnya dapat melengkapi diagram UML-nya seperti menambahkan activity diagram untuk setiap use case dan menambahkan sequence diagramnya. Itulah hasil dari penjelasan kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.